Salam sejahtera buat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Anda selalu mengikuti khotbah saya, dan hari ini kita ketemu lagi dalam khotbah yang seperti biasanya. Saya harapkan Tuhan memberkati Anda dan memperoleh sesuatu dari khotbah ini. Rasul Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur." Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Saudaraku yang kekasih, marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020, minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Firman itu saya bacakan untuk kita semua. "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, topik minggu ini berbunyi pengendalian diri terhadap teknologi. Ilmu dan teknologi merupakan sarana penting dalam menolong membangun kehidupan. Kita hidup dan menikmati manfaat teknologi. Saya sebutkan barang-barang yang sederhana tapi bermanfaat. Di dapur ada dispenser, rice cooker, kulkas, dan barang-barang itu adalah hasil teknologi yang menolong kita hidup nyaman dan lebih nyaman lagi. Di ruangan lain ada televisi, ada komputer, ada laptop, ada handphone. Boleh dipakai, tetapi jangan hati kita dikendalikan. Dalam prakteknya, komunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak di rumah jadi kurang intens, kurang akrab, dan kurang mesra.
karena masing-masing sibuk dengan WhatsApp, bercanda, dan menyampaikan berita yang kadang-kadang mungkin dibumbui dan kadang-kadang juga bohong dan menimbulkan rasa kebencian. Orang di siniar menguasai teknologi dan mampu merancang bangun menara tinggi, tetapi isinya menunjukkan tinggi hati, kesombongan, dan Tuhan turun mengacau balaukan hati, kata, komunikasi, dan sikap mereka. Dan itulah sebabnya tempat itu disebut Babel, artinya kacau balau. Di sana, di Babel itu, masyarakat kacau balau. Itu kita catat dari epistel minggu ini, dari kitab Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat 9. Saudara yang kekasih, karena itu jagalah dirimu, jagalah hatimu, kendalikanlah keinginanmu, karena kamu milik Tuhan. Kamu hidup untuk Tuhan dan sesamamu. Dari firman yang kita baca tadi, ada dua pesan yang disampaikan untuk kita untuk dipedomani. Yang pertama, Tuhan pemilik tubuhmu. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan pemilik tubuhmu. Karena itu, hargai, rawat, dan jaga kesehatanmu. Sejak dalam kandungan, lahir, bertumbuh, dan berkembang menjadi dewasa, Tuhan memelihara hidup kita melalui orang tua kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang baik. Oleh sebab itu, jagailah tubuhmu dan hidupmu. Healthy inside, fresh outside. Bila rohani sehat, maka tubuh dan muka juga berseri-seri. Rawatlah, peliharalah, dan make up-lah tubuhmu. Nikmati dan syukurilah hidupmu. Bekerjalah dan bersukacitalah. Enjoy life with your wife, with your family. Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Bekerjalah, syukurilah, dan nikmatilah hidup ini bersama dengan keluargamu. Ungkapan dalam bahasa Latin juga berbunyi mens sana in corpore sano. Artinya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Tetapi yang lebih mendasar lagi dari firman ini ialah sebagaimana dikatakan Paulus dalam ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya, bukan hanya tubuh dalam arti dirawat, dipelihara kecantikannya dan kesehatannya, tetapi pada ayat 15 firman berkata, tubuhmu itu anggota Kristus, bukan milikmu. Dan hidup ini diarahkan seturut dengan kehendak Kristus. Jangan kita dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Keinginan itu banyak dan luas. Setiap hari silih berganti. Dan dia mengendalikan kita kalau kita tidak mampu mengendalikan dia. HTW, singkatan yang sering kita baca atau kita dengar barangkali. HTW, harta,
tahta wanita. Uang melimpah, jabatan dan kuasa ada, dan perempuan juga ada. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang jatuh karena hal itu. Terperangkap, tertangkap tangan, terpenjara, dan tersingkirkan. Saudaraku yang kekasih, untuk kita, hidup yang indah itu, hidup yang senang dan nikmat itu, ialah bila uang, harta yang kita miliki, kita nikmati bersama dengan istri, anak-anak, dan keluarga. Hidup yang indah ialah bila kita juga senang berbagi, suka menolong yang miskin dan yang membutuhkan. Hidup ini menerima dan memberi. Bukan hanya menerima dari Tuhan, tetapi kita dengan sukacita juga memberi pertolongan untuk kehidupan dan sukacita orang lain. Itulah hidup yang bermakna. Paulus berkata, segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Itu dikatakan pada ayat 12 tadi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Itu bukan hanya soal halal dan haram. Itu bukan hanya soal makanan dan minuman. Tetapi hal itu dikatakan untuk bagi orang-orang yang mendewakan tubuhnya dan melaksanakan keinginannya. Paulus menegur itu dan berkata tidak semuanya berguna. Hidup suka-suka karena menurut mereka hidup yang indah dan enak ialah melaksanakan keinginan sendiri. Saudara, Paulus juga mengingatkan kita bahwa tubuh itu bait Allah dan roh Allah diam di dalam tubuh kita. Roh Kudus menuntun hidup kita kudus. Apa artinya kudus? Kudus artinya separate, terpisah, beda dengan orang lain. Hidup kudus bukan berarti kita menjadi malaikat dengan jubah dan sayap putih. Hidup kudus artinya kita tetap manusia, tetapi pola pikir dan pola sikap kita beda dari manusia-manusia yang lain, beda dari orang-orang duniawi. Untuk hidup ini, hari lepas hari, orang percaya perlu mengingat lagu yang sangat terkenal dari Julia von Haussmann tahun 1867, seorang putri dari keluarga 6 bersaudara. Dia mengarang lagu untuk menunjukkan bahwa hidup ini juga penuh dengan suka duka, penuh dengan hal-hal yang susah, tetapi Tuhan selalu menuntun orang-orang tersebut. Lagunya berjudul Så nimden meine Hände. Itu kita temui dalam Kidus Jemaat nomor 406 ataupun buku ND 207. Kalimatnya berbunyi demikian. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dalam bahasa Batak disebutkan, saya tiup matangaku, saya tuguau, paimatos sosakku, ramotiau,
dangulu au mardalan sasada au, sai homa ale Tuhan menunggu au. Saudaraku yang kekasih, kita sampai kepada pesan yang kedua, pesan yang terakhir dari khotbah ini. Muliakanlah Allah dan jadikanlah hidupmu berguna. Saya ulangi sekali lagi. Muliakanlah Allah dan jadikanlah hidupmu berguna. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Sebab itu, baik makan atau minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus berkata tentang kemuliaan Tuhan itu. Saudara, kita mengenal Johann Sebastian Bach, komposer lagu-lagu klasik yang sangat-sangat terkenal dari dulu sampai hari ini. Tetapi, tahukah Anda, setelah dia menulis partitur-partitur dari lagu-lagu itu, paling bawah sekali, di bawah partitur tadi, dia selalu menulis SDG, Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, silakan nyanyikan, silakan pentaskan dalam orkestra ataupun dalam bentuk penampilan yang lain. Tetapi Soli Deo Gloria hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu juga pesan dari khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Karena pada ayat yang terakhir, ayat 20, Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam firman yang lain dari Petrus dikatakan, kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus di kayu salib itu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kristus mati satu kali dan sempurna. Dan penebusannya juga dilakukan satu kali dan sempurna untuk selama-lamanya untuk kita. Karena itu, muliakanlah Tuhan. Beribadahlah dan lakukanlah yang baik bagi orang lain. Beribadahlah dan lakukanlah yang baik bagi orang lain. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Logike latreia. Beribadah dengan tata ibadah yang teratur di gereja ataupun dalam kebaktian lainnya. Nyanyian, doa, permohonan, dengar firman, dan beri persembahan. Itu bagus sekali dan perlu terus dilakukan. Tetapi yang utama lagi ialah apa yang kita lakukan di luar ibadah di gereja itu. Bagaimana kita di kantor tempat kita bekerja, bagaimana dalam kegiatan sehari-hari, dalam relasi dan hubungan kerja dengan pihak lain. Itulah sesungguhnya ibadahmu yang sejati. Saudara, Mercy Tampubolon Tobing tahun 1998
dalam lagu yang dikarangnya dan terdapat pada pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Dia katakan, "Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela, sujud, dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan." Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Tuhan membimbing kami melalui firman itu, supaya kami merawat tubuh kami, menjaga kesehatan kami, dan yang terutama lagi Tuhan ingatkan bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu dan Roh Kudus-Mu berdiam dalam diri kami. Ajari kami dan mampukan untuk hidup kudus, pola sikap, pola pikir, perbuatan yang tampil beda dengan sikap, pikiran, dan perbuatan orang lain. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami yakin Engkau menolong kami. Kami membuka hati kami menyiapkan diri kami untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan bimbing, supaya nama-Mu dimuliakan, dan kerajaan-Mu juga di dunia ini semakin ditegakkan dan disukai banyak orang. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami semua. Berkati saudara-saudara kami yang giat bekerja, melakukan tugasnya, terutama dalam menghadapi orang-orang yang terpapar karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan jagailah mereka, dan mereka biarlah dalam bersukacita bertugas. Begitu juga keluarga-keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang hari ini sakit, kurang sehat, dan terkadang cemas dan takut oleh karena sesuatu dalam hatinya dan dalam pikirannya. Tuhan, tenangkan hati mereka, berkati mereka semua, dan sembuhkanlah mereka Tuhan dari segala penyakit mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhanlah yang memberkati, memimpin, dan menuntun kami semua. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh hidup rukun dan damai, boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan, pemimpin kami diberikan hikmah dan kebijaksanaan surgawi, agar melalui mereka kami dapat hidup dengan tenang dan nikmat di negara yang tercinta ini. Kami percaya doa yang kami naikkan ini berkenan di hati Tuhan dan mau mengabulkannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu
kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah